apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Korban yang sempat kritis meninggal, jumlah korban tewas laka bus wisata di Probolinggo jadi 9 orang. Hindari mobil perontok padi dari arah berlawanan, minibus pengangkut puluhan santri terguling di Madiun. Serunya melihat kompetisi ratusan burung berkicau di Lamongan. Korban tewas kecelakaan bus rombongan tenaga medis asal Jember bertambah jadi 9 orang. Seorang korban yang sebelumnya kondisinya kritis meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit dan langsung dimakamkan di kampung halaman. Jenazah Betty Nur Cahya dipulangkan ke rumah duka di Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember, dan langsung dimakamkan pada Selasa malam. Puluhan warga dan kerabat turut mengantar kepergian tenaga medis berusia 33 tahun itu ke peristirahatan terakhir tak jauh dari rumah duka. Di mata warga, ibu 3 anak itu dikenal ramah, sehingga banyak yang merasa kehilangan atas kepergiannya. Betty merupakan salah satu korban luka berat yang baru dipindahkan dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Probolinggo ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember pada Senin malam. Namun saat hendak dilakukan tindakan operasi akibat cedera di kepala, kondisi Betty menurun dan meninggal dunia pada Selasa malam. Di mata keluarga bagaimana? Baik, Pak. Orangnya ramah. Memang tinggalnya di sini, Pak ya? Iya, betul. Pak, kesehariannya almarhumah apa selain jadi tim kesehatan di Bina Sehat, Pak? Nah, setahu saya itu di rumah, ya di rumah itu. Ya kalau saya itu ya karena itu meninggalnya bukan dari memang ya kayak ini namanya musibah, Pak. Ya juga ya gimana di hati saya juga warga gitu. Ya banyak yang sedih lah, Pak. Dengan meninggalnya Betty, korban tewas dalam kecelakaan bus pariwisata di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Probolinggo pada Minggu siang lalu menjadi 9 orang. Sementara 22 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, sebagian besar kondisinya berangsur membaik. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur memaparkan hasil olah TKP kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 9 orang di Probolinggo. Tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi hingga bus menabrak tebing tanah pembatas jalan dengan benturan sejauh 60 meter. Ya, bagaimana arah datangnya bus, kemudian titik tabrak. Pemaparan hasil olah TKP itu berdasarkan penyelidikan awal Ditlantas Polda Jatim di lapangan pasca kecelakaan terjadi. Hasil itu dikumpulkan dari berbagai pemeriksaan mulai dari pemeriksaan saksi hingga menggunakan alat canggih. Berdasarkan hasil tim Traffic Accident Analysis TAA Polda Jatim, saat kejadian kecepatan bus diperkirakan antara 64 hingga 80 km per jam saat melaju di jalan yang menurun. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Iwan Saktiadi menjelaskan, bus mengalami tabrakan di tebing pembatas jalan sisi kanan, kemudian terseret sejauh 60 meter dari titik tabrakan pertama hingga bus berhenti. Sebagian besar korban meninggal duduk di sisi kanan bus mulai dari baris keempat hingga belakang. Hal ini sesuai dengan kerusakan parah yang dialami bus, terutama di bagian kemudi hingga belakang akibat benturan keras. Meski kelengkapan administrasi bus termasuk uji KIR dan surat lainnya dinyatakan lengkap dan layak jalan, polisi tetap akan melakukan pemeriksaan teknis dari ahli pabrikan. Olah TKP itu dilakukan dengan range kurang lebih 60 meter
yang diduga sebagai ujung titik tabrak pertama, di mana bus hilang kendali dan menabrak dinding tebing sebelah kanan jalan dari arah meluncurnya bus dari atas ke bawah. Jadi yang pertama tidak ditemukan jejak pengereman, kemudian ada benturan cukup panjang pada dinding kanan jalan dari arah atas ke bawah, artinya pada sisi kemudi. Jadi dari mulai ujung kemudi sampai ke belakang mengalami kerusakan cukup parah. Kaca pecah, bodi juga mengalami deformasi, di mana itu menandakan ada benturan yang cukup keras pada badan bus sebelah kanan. Sehingga identifikasi korban yang meninggal dunia menurut keterangan beberapa saksi yang saat itu bisa kami mintai keterangan karena kondisinya masih memungkinkan untuk kita ajak komunikasi, menyebutkan bahwa korban-korban yang meninggal dunia ada pada sisi kanan bus. Sementara itu, hingga Rabu pagi, pengemudi bus masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat tulang tangan kirinya retak, sedangkan kernet bus selamat dari kecelakaan maut itu. Polda Jawa Timur bersama tim Korlantas Mabes Polri dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih terus melakukan investigasi. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah seluruh hasil olah TKP dan pemeriksaan ahli terkumpul. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Kecelakaan maut rombongan wisata tenaga kesehatan asal Jember menyisakan duka sekaligus berbagai cerita menegangkan. Sebelum bus hilang kendali, sejumlah penumpang sempat mengingatkan sopir sebab terasa ada kejanggalan pada laju bus yang diduga berasal dari sistem pengereman. Kondisi Zainuri dan keluarganya yang menjadi korban kecelakaan bus wisata di Bromo kini mulai membaik setelah dirawat intensif selama 2 hari di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Sebelum kecelakaan terjadi, Zainuri dan sejumlah penumpang sempat mengingatkan sopir bus sebab para penumpang merasa ada yang tidak beres pada laju kendaraan yang diduga berasal dari sistem pengereman. Tak lama berselang, bus tiba-tiba hilang kendali saat melaju di jalan yang menurun, hingga akhirnya berhenti usai menabrak tebing tanah di sisi jalan. Baru jalan sekitaran 5 menit, bis juga bermasalah. Jers, kayak gini. Terkejut cuma teman-teman. Soalnya hentakannya itu lebih parah dari waktu malam berangkat itu. Gini, waktu tanjakan berangkatnya itu. Setelah saya spontan teriak, "Pak, cek kampas kopling, Pak. Cek kampas rem, Pak. Bahaya loh, Pak." Gini. Tapi tidak diindahkan. Tindakan jalan pelan, ngerem, jalan pelan, ngerem. Ya mungkin 20 atau 30 ya. Kalau 50 kayaknya enggak itu. Ya mungkin 30-an atau 20. Pelan lagi rem, pelan lagi rem, pelan lagi rem. Mungkin 1 menit atau 2 menit kayak gitu terus loss sudah belum. Selain Zainuri dan keluarganya, juga ada belasan korban luka dalam peristiwa kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Kecamatan Lubang, Probolinggo, yang dalam masa pemulihan. Rumah Sakit Bina Sehat Jember merawat 22 korban luka dalam peristiwa kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Kecamatan Lumbang, Probolinggo. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember.